kemudian membatalkan ketentuan ini. Kena deh. Ketua DPRD DKI akan ganti lagi nama jalan yang diubah Anies. Ditulis oleh X Hardi. Anies sempat membuat repot banyak orang dengan mengubah nama 22 jalan di Jakarta dengan nama-nama tokoh Betawi. Menurut dia, nama-nama tokoh yang disematkan adalah orang yang di masa lalu telah berdampak di perjalanan kehidupan Jakarta dan Indonesia. Tapi banyak masyarakat yang protes karena berdampak pada banyaknya perubahan data administrasi turunan selain KTP. Komisi A DPRD DKI Jakarta juga sempat berencana membentuk panitia khusus soal perubahan nama jalan tersebut untuk menjawab keluhan masyarakat. Apalagi Anies juga sempat menyebut rencananya akan ada lagi perubahan nama jalan di DKI. Bukan cuma mengubah nama jalan, Anies bahkan bertindak terlalu jauh dan melenceng dengan mengubah istilah rumah sakit menjadi rumah sehat. Entah apa yang dipikirkan Anies, sehingga sangat gabut, tidak ada kerjaan, sampai-sampai nama jalan dan rumah sakit pun diubah sesuka dia. Saking tidak bisa kerja, kerjaannya receh pun dia lakukan agar kelihatan kerja. Kebijakan perubahan nama jalan dan rumah sakit tersebut tampaknya akan kembali diubah DPRD DKI Jakarta. Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, yang menyebut perubahan nama jalan akan berpengaruh pada dokumen kependudukan warga berdomisili di alamat yang diubah. Kalau untuk nama jalan dan rumah sakit pasti kami akan ubah lagi, kata Prasetyo. Prasetyo mengatakan saat memimpin sidang istimewa HUT Kota Jakarta ke-494 lalu, dia hanya meminta Pemprov DKI Jakarta mengubah nama jalan Kebon Sirih menjadi Ali Sadikin. Ternyata setelah saya ketok, berubah semua tuh nama jalan dan berdampak pada masyarakat, harus mengubah identitas mulai dari akte, pajak, dan semuanya, katanya. Artinya, Anies kebablasan seenak jidat. Ubah satu nama jalan saja sudah ribet. Apalagi dia tambahin sendiri jalan lain yang mau diubah biar lebih rame. Intinya Anies suka seenaknya dan menambah masalah yang tidak perlu. Kalau memang nama jalan mau diubah kembali seperti semula, baguslah. Bila perlu, sebelum lengser, Anies dimintai juga pertanggungjawaban soal komitmen fee Formula E yang hingga kini masih belum ada kejelasan dan penyelesaian. Sekalian suruh Anies kembalikan ratusan batang pohon yang ditebang di Monas yang katanya akan disehatkan entah di mana. Semoga Anies bisa kembalikan pohon-pohon itu dalam keadaan sehat, bugar, bahkan lebih berotot dan gemuk. Katanya disehatkan. Harusnya pohonnya sudah diberi asupan yang bergizi dan disuruh angkat beban setiap hari di gym. Anies harus bertanggung jawab semua hal yang dia tidak lakukan dan kekacauan yang telah dia perbuat. Bila perlu, blow up besar-besaran, biar masyarakat tahu apa yang sudah dilakukan Anies selama ini, biar mata mereka terbuka. Biar mereka sadar bahwa Anies bukan cuma sedikit kerja, banyak cuap-cuap, tapi juga sudah meninggalkan banyak masalah untuk diberesi gubernur penerusnya. Anies enak-enak bikin masalah baru demi panggung politiknya, sedangkan gubernur selanjutnya yang bakal pontang-panting membereskan semuanya kembali seperti dulu. Ini tipe pemimpin yang sangat tidak bertanggung jawab, lepas tangan, say goodbye, lalu kabur meninggalkan penerusnya segudang masalah. Kabur kemana? Menuju 2024 mau kerja di skala yang lebih tinggi, yaitu sebagai presiden. Ini tidak boleh terjadi. DPRD DKI harus pastikan Anies tanggung jawab. Bila perlu bikin heboh, biar masyarakat paham bahwa ada orang yang kurang becus bekerja, tapi mau meraih jabatan yang lebih tinggi. Anies ini tukang menggebrak, tapi dalam arti yang negatif.
kebijakannya lebih banyak ruginya ketimbang manfaatnya. Apa urgensinya ganti nama jalan dan istilah rumah sakit? Tidak ada untungnya sama sekali, tapi rugi dan repotnya sangat banyak. Anies mah enak, dipuji pendukungnya. Masyarakat yang kerepotan bolak-balik urus data kependudukan. Lebih lucunya lagi, rumah sakit jadi rumah sehat. Baru kali ini saya lihat ada pemimpin yang begitu konyol. Tidak ada orang yang mengganti istilah sampai se-ekstrim itu kecuali Anies. Hanya orang tak jelas yang mau melakukan itu. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.